Kopi itu adalah harganya seperti emas. Seperti emas. Kenapa? Dijualnya per gram. Ya, Mas Ari, kenapa pada akhirnya Mas Ari ini berbisnis kopi? Ya, seberapa menguntungkan bisnis kopi? Sebenarnya awalnya saya itu tidak minum kopi. Jadi waktu saya tinggal di US, di Amerika 11 tahun. Kapan itu Ya. kira-kira? Tahun berapa? Kurang lebihnya ya waktu saya 11 tahun di Amerika tuh nggak minum kopi saya. Karena saya lebih minum infused water atau mineral water. Karena Florida itu panas ya, saya tinggal di Florida gitu. Begitu saya balik ke Indonesia, setiap kemanapun pasti dikasih kopi gitu. Kopi, ya. Dan setiap saya ke daerah-daerah dikasih kopi. Dan yang saya nggak tahan kalau saya ke Sulawesi, dibilang kopi Sulawesi paling enak. Kalau saya ke Papua, dibilang kopinya paling enak Papua. Ke Malang pun dibilang Dampit, kopi Paling Malang paling enak. Semuanya paling enak gitu. Dan ketika ke daerah-daerah itu sudah nyoba kopinya masing-masing? Nyoba kopi masing-masing. Tapi saya nggak tahu rasa kopi sebenarnya seperti apa. Sehingga saya ngelihat gitu. Begitu belajar tentang sejarah kopi yang saya ceritakan tadi, kopi itu dari Ethiopia, Brasil sampai ke Dampit Malang. Sehingga saya memulai flight ke Ethiopia. Apakah ada sana ke Ethiopia? Begitu saya ke Brasil, apakah di sana benar seperti itu? Begitu ke Indonesia, hampir seluruh Indonesia sekarang ada kopi. Ethiopia masih ada kebun kopi di sana? Banyak? Ada, tapi dia tidak populer lagi. Tidak begitu produce begitu besar. Begitu yang produce paling besar sekarang kalau di Indonesia itu ada di Dampit, kalau Robusta sama Temenggung. Kalau Banyuwangi sekarang ada dapat dua-duanya dia. Arabica di lereng Ijen sama di Robustanya juga dapat. Kalau di 2019 untuk Arabicanya juara dunianya adalah dari Toraja, Mamasa Kampung. Kenapa? Karena gubernur yang sekarang jadi menteri, Pak Yacin Limpo itu dia fokus mengajarkan tentang bagaimana develop pertanian kopi. Jadi sukses beliau jadi gubernur dan akhirnya sukses juga menteri jadi menteri sekarang. Ini contoh. Dan bagaimana sebenarnya kalau orang Malang, orang Jawa Timur fokus untuk develop kopi, harusnya bisa menjuarai ekonomi kerakyatan. Bukan kalau menjuarai kopi dunia kan sudah, Dampit Malang. Ya. Tapi kalau ke depan ada seorang pemimpin daerah, bupati, fokus memberikan sebuah development, education tentang kopi, mulai dari petani, itu luar biasa. Dan itu belum banyak dilakukan? Belum banyak dilakukan. Bahkan dari kementerian pun, menurut Mas Ari karena nggak ngerti atau nggak mau? Kembali lagi adalah tidak mengerti tentang sejarah kopi, tidak mengerti tentang manfaat kopi. Sedangkan sekarang kopi itu adalah harganya seperti emas. Seperti emas. Kenapa? Dijualnya per gram. Kopi kalau dari petani Indonesia 1 kilo itu hanya 18.000. Ya, 1 kilo 18.000 itu adalah green bean dari kampung. Begitu saya beli, ya, saya roasting, dan kafe-kafe hotel beli di saya itu menjadi 350.000 per kilo. Berapa untungnya? Tapi apakah saya mau bisnis kopi green bean atau kopi roasting? Saya memilih adalah cangkir. Jadi berapa cangkir? 1 kilo 1 kilo ini menjadi minimal ya 87 cangkir. 87 cangkir. Per cangkirnya berapa? Per cangkirnya kita jual kalau black coffee atau kopi tubruk 15.000. Siapa yang tidak kenal Starbucks? Ya. Pasti tahu. Tetapi saat ini saya sebagai orang Malang yang lahir di Kabupaten Malang, Arema lah ya ini. Arema asli. Ya. Ayo kita perbanyak gerobak Nusantara Coffee. Gerobak kayak seperti ini maksudnya? Contohnya di belakang saya ini ada gerobak kopi. Yang harapan saya pemerintah daerah itu bisa menyumbangkan gerobak-gerobak kepada anak-anak petani kopi. Mereka diajari untuk ngolah kopi. Diajarin ngolah kopi, diajarin bertani kopi, mengolah kopi, dan diajarin menjual kopi. Ya. Sampai bisa online kopi. Jadi mengolah, kemudian packagingnya, marketingnya. Makanya sekarang seperti 4.0 seperti Presiden Jokowi katakan bahwa sekarang itu masyarakat harus bisa menjual dan menghasilkan dari rumah, bahkan dari kebun. Bukan menjual green bean-nya, tapi sudah bisa mengolah hasil olahan panennya tadi. Ya. Nah ini yang kita mau. Nah, kembali pada bisnis kopi tadi. Mas Ari ini
melihat keuntungan yang tadi itu, apakah karena keuntungan atau lebih pada ini banyak yang bisnis kopi kita inilah kita nggak ada salahnya juga ikutlah gitu. Atau ada alasan lain? Kalau saya bukan masalah keuntungan, karena saya punya beberapa bisnis yang memang sudah established ya. Jadi tidak saya sebutkan Apa nambah di sini. keuntungan maksudnya? Iya. Artinya di sini saya mendapat sebuah tagline bahwa kopi perekat persahabatan. Oh iya. Untuk merekatkan persahabatan di antara kita semua, itu dengan kopi Itu kita bisa tertawa. tagline-nya ini ya, tagline-nya kopinya Mas Hari ya. Iya, Kopi perekat Persahabatan. persahabatan. Karena dengan kopi lah kita punya uang 10.000 bisa ngopi bareng sampai 1 malam. Ya. Kalau diminum-minum kopinya. Kalau alkoholik, Iya, iya. kita minum alkohol, Heeh. yang ada kita tidak bisa tertawa, manfaatnya juga nggak ada. Makanya saya bilang stop alkohol, start with coffee. Kopi adalah merekatkan persahabatan, dan kopi ini mulai dari orang nggak punya sampai orang terkaya pun minum kopi. Kopi. Dari orang yang biasa sampai orang luar biasa minum kopi. Makanya kopi sekarang menjadi option kopi, bukan wine saja option. Maka dari itu, kenapa kita harus bisnis kopi? Kita baru bangun, sadar sebelah kanan kita ada kebun kopi. Belok ke kiri, lah kiri kebun kopi. Di depan, bahkan dari nenek moyang kita itu dari dulu sudah diajarin kopi. Tapi karena kopi dulu tidak merakyat ditanam di seluruh Indonesia, jagung digoreng, dideplok, dikasih air panas, bilangnya Pak, minum kopi, tapi tidak minum jagung. Makanya di Indonesia ini banyak orang jual kopi kok murah. Hati-hati. Murah itu berapa? Dianggap murah itu berapa? Kalau kita ngelihat kopi itu banyak, harga 3.000, 5.000. Karena apa? Dicampur dengan jagung. Ya. Begitu dikasih air panas, namanya kopi tubruk, akhirnya apa? Naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti itu jagung. Kalau kopi dikasih air panas, itu adalah ampasnya turun. Sedimennya turun ke bawah. Tapi selagi ampasnya naik ke atas berarti itu bukan kopi, adalah itu ada jagung. Produk yang lain. Bukan kopi rasa jagung ya, bukan ya? Nah, ini yang jadi masalah gitu loh. Ya, ini makanya edukasi, coffee education itu penting. Bagaimana kita mengedukasi rakyat kita, tujuan utama bisnis saya bukan hanya profit, tapi mengedukasi masyarakat kita supaya minum kopi dengan benar. Kopi tidak dicampur dengan creamer, kopi tidak dicampur dengan gula. Kalau mau pakai rasa-rasa vanila dan semuanya, sekarang kita bisa mengekstrak organik buah-buahan menjadi perasa. Makanya kita ciptakan kalau di Jakarta itu menunya adalah kopi semanggi, kopi susu semanggi, kopi susu fresh milk dicampur ekstrak semangka. Kenapa? Gulanya pakai gula semangka. Karena buah semangka itu manis. Kita jadikan cairan menjadi namanya adalah kopi semanggi. Oh. Ada juga semanggi itu semangka ya, dan jadi kopi, susu, dan semangka. Kita tambahin lagi kopi, susu, ekstrak. Jadi tapi apa bedanya ya? Nggak boleh dicampur gula, tapi boleh dicampur dengan yang tadi itu gimana ya? Proses. Kan sekarang ada proses organik ya membuat sebuah rasa-rasa tadi. Gitu. Nah ini kalau kita bicara tentang organik itu kan panjang ini. Harus mendatangkan menteri ke sini kan gitu. Tapi saya yakin Dokter Siva bisa menjelaskan apa sih bedanya nanti. Kita akan tanya Dokter Siva. Iya, ya. gitu. Karena kebetulan Dokter Siva ini juga penggemar kopi juga. Ya, Mas Ari, apa namanya, kembali kepada soal kopi tadi ya, bahwa Malang ini kan sebetulnya menjadi, kalau dari ceritanya Mas Ari ini kan final destination dari perjalanan kopi ya. Iya. Saya menangkapnya seperti itu ya. iya. Nah, artinya kopi Malang ini sebetulnya sudah terkenal kan begitu. Nah, saran Mas Ari sebagai pengusaha ini bagaimana? Kalau Mas Ari melihat banyak kafe di Malang ini sudah mengeksploitasi kopi Malang enggak? Sejauh pengamatan Mas Ari. Kan selama ini pengusaha kita itu kepinginnya trennya itu kalau nggak import kopi itu kurang mantap. Zaman dulu orang punya hotel kalau JM-nya itu bukan orang bule, itu hotelnya bukan bintang 5. Terus kalau kopinya tidak mendisplay kopi yang dari import itu kurang keren. Kenapa? Kalau orang Malang tidak bikin memang spesial kopi itu adalah kopi spesialnya adalah Dampit Malang kopi gitu ya. Prosesnya baru bisa dibikin seperti Nusantara Drip atau Malang Drip, jangan Vietnam Drip, ya atau Jessica Drip gitu ya.
Ada ya Jessica Drip ya? Ya, di Jakarta ada Jessica Drip. Oh iya. Makanya saya ngelihat bahwa saya punya kopi itu adalah Jakarta Coffee, ya. Logonya adalah Monas. Ini saya ibaratkan adalah Monas itu menjadi pohon kopi terbesar di dunia. Kenapa kok Monas? Kenapa? Ya jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa teman-teman punya sebuah ego masing-masing bahwa kopi daerah saya lebih bagus, lebih enak, lebih ini. Nomor satu lah. Nomor ini, satu ya. Sehingga saya kopi Perekat Persahabatan nomor satu kan kopi Nusantara. Landingnya kalau kopi Anda sudah enak, sudah bagus, artinya sudah masuk packaging Jakarta Coffee. Jakarta. Tapi dalamnya, walaupun kopi ini, ya, walaupun Jakarta Coffee, tapi dalamnya tetap adalah kopi Dampit Malang. Nah, Lu ada identitasnya Dampit ada. ya? Jadi di sini ada Arabica, ada Robusta. Selalu kita kasih Ya. tag labeling bahwa kopi ini yang kita ekspor ke Timur Tengah, ya, dengan packaging Goldis begini. Ini. Bahkan Timur Tengah, Dubai semua udah pakai kopi. Tapi kenapa? Mungkin pertanyaannya, kok nggak langsung aja Dampit Malang gitu? Karena saya lihat pemerintah Malang sendiri belum memberikan peluang dan mendorong tentang Ini pemerintah Malang yang mana ini? Ada 3 ini. ya artinya Kabupaten atau kota? kalau kita bicara Malang ya, Malang Raya, harusnya dia bangga punya kopi nomor 1 dunia Robusta itu adalah di Dampit Malang. Artinya Malang Kota pun bisa menjadi sebuah tradingnya kopi dari Dampit. Bahkan Batu pun juga seperti itu gitu. Jadi bisa, dan bibit kopi yang dari Dampit bisa juga di split off ke Batu. Atau Malang juga mungkin punya tanah-tanah yang tidak terpakai, itu bisa juga ditanamin kopi. Karena jelas bahwa kopi itu untungnya adalah satu. Pohon kopi tadi bisa dicurami dengan beberapa pohon-pohon yang lain, tanaman yang lain, seperti cabai, seperti jahe dan segala macam. Jadi untungnya di situ, karena pohon kopi juga. Baik. Sekali lagi saya ingin tanya sama Mas Ari ya. Lagi-lagi saya harus minta Mas Ari mendeskripsikan dalam 1 kalimat. Kalau saya minta untuk menghubungkan antara kopi, COVID, dan stupid. Apa kira-kira? Kalau saya lihat ini kan kadang-kadang kita ini dokter itu sudah berjuang, pemerintah sudah berjuang gitu. Kalau COVID itu adalah untuk kesehatan gitu. Tapi orang itu karena COVID dilarang ke kafe-kafe untuk minum kopi. Selagi kita itu datang ke kafe menggunakan protokol kesehatan, harusnya tidak apa-apa. Tapi stupidnya adalah banyak orang begitu disuruh pakai masker, cuci tangan, bahkan pakai hand sanitizer. Iya. Terus bisnis restoran pun juga banyak juga yang melanggar, tidak menggunakan sebuah protokol tadi. Ini pengalamannya Dr. Risma Nah, ini banyak sekali. Makanya situ. Iya. COVID ini juga sampai hari ini belum ditemukan gitu. Obatnya apa? Jelas bahwa kopi adalah salah satu untuk menyembuhkan atau menangkal adanya COVID karena menambah imun kopi. Kopi menambah imun. Kopi adalah menambah imun. Harus dijawab lagi. Kopi adalah menambah imun daya tubuh manusia. Kalau hatinya sehat, orangnya juga tertawa karena minum kopi tadi, ada 10 manfaat kopi tadi. Makanya begitu kita Kopi Dampit Malang kita buka di Tamrin 10, bisa di Google di Tamrin 10 Jakarta itu ada miliknya Mas Ari ya. Jadi kita kolaborasi. Ya, Jakarta Coffee di Tamrin 10 milik kita. Orang arek Malang, tetapi Tamrin 10 adalah tanahnya pemerintah, 8.000 meter dibikin taman pusat kuliner milenial. Dan di situ kopi seluruh Nusantara dan ada. Kopi Dampit dipopulerkan di sana. Dan kopi Dampit dipopulerkan karena begitu orang datang order saja, kita selalu passwordnya adalah orang tanya, kopi yang paling enak kopi apa? Dampit Malang kopinya paling enak. Karena kita dari Malang. Aremanya enggak lupa ya. Makanya antara tadi kopi, COVID dan stupid. Stupidnya itu tadi. Mohon maaf ini, pemerintah kadang-kadang melarang kita buka kafe. Tapi tidak memberikan solusi ekonomi kita dari mana. Terus bagaimana karyawan kita, contohnya yang saya punya karyawan di Jakarta Coffee dan di Social Palace ya. Jadi perusahaannya itu Jakarta Coffee, outlet restorannya, kafe-kafenya namanya Social Palace gitu ya. Terus mau kita kemanakan gitu. Jadi kita tetap buka. Kan banyak cara bagaimana kitanya. Justru di masa pandemi Covid ini, Jakarta Coffee omsetnya tidak turun. Justru naik. Naik sampai berapa persen? Naik kenapa? Sampai di 30%. Saya kasih resepnya. Karyawan kita memang pada pertama COVID
restoran kita harus tutup karena perintah dari pemerintah. Ya. Justru karyawan kita rumahkan, tapi kita supply dengan biji-biji kopi, kita ajarin bagaimana membuat kopi-kopi botolan seperti ini. Ya, kopi-kopi botolan seperti ini. Sehingga mereka bisa online. Ya, ya. Ya, akhirnya kita join dengan Grab dan GoBiz. Jadi jualan online ya. Jadi ngopi di rumah saja, artinya kita home delivery. Kita kirim pakai Gojek atau Grab, atau kita kirim dengan staff-staff kita. Sehingga kita ada sekitar 12 staff kita mengundurkan diri menjadi pekerja. Mereka, Pak, apakah saya bisa menjadi resellernya Jakarta Coffee? Resign dari tempatnya Mas Ari, dia jadi reseller, jadi buka usaha sendiri. Saya second, kenapa saya bangga? Ada staff kita, karyawan kita mengundurkan diri jadi pekerja, tapi menjadi reseller. Wow. Ini yang menarik. Ya, ya. Itu yang kita ciptakan. Itu di Jakarta. Di Jakarta dan harus di Malang. diduplikasi di Sini Malang sudah. Oh sudah. Saya katakan tadi ada 12 karyawan kita mengundurkan diri, bukan lari dari kita, justru Pak, saya rasanya kepingin buka sendiri Pak. Karena Bapak sudah mengajarkan saya kalau saya kerja dengan social village lebih dari 1 tahun harus keluar. Saya kaget waktu saya tanya kenapa. 1 tahun kerja dengan Pak Ari, Anda harus keluar menjadi seorang wirausahawan mandiri. Itu doktrinnya begitu ya? Itu doktrin di depan saya 1 tahun harus mandiri. Kalau 1 tahun karyawan tidak mengundurkan diri, berarti karyawan itu kalau lebih dari 1 tahun gajinya dipotong gitu. Tidak, harusnya kita arahkan. Berarti dia tidak punya Iya, gitu ya. Iya. Baik, lebih dari 1 kalimat, tapi menarik ya. Ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan benang merah antara kopi, COVID, dan stupid. Ini menurut Mas Ari. Nanti kita akan ke Dr. Siva.